Kembali menghibur teman-teman di sini dengan saya membacakan sebuah kisah dari Alan Tama lagi di cerpenmu.com. Lumbung Padi. Sebuah cerita misteri yang akan saya bacakan di sini. Dan ini dia selengkapnya. Pohon-pohon karet berdiri kokoh, mengitari lumbung padi kecil berbentuk balok di atas lantai kusam. Atap lumbung itu terbuat dari rumbia tua. Sedikit demi sedikit terhempas jauh di belai angin. Papan-papannya dihinggapi lumut. Mungkin sering tertimpa tanah, sehingga berwarna coklat kehijauan. Dari jauh, seorang anak menuntun kerbau di atas pedati, hendak mengambil lumbung padi dari antara pohon-pohon karet. Rodanya sering tergelincir, karena tanah becek bercampur air sepanjang jalannya, membuat anak itu berpegangan di sisi pedati sambil menggenggam cambuk di tangan kiri. Setelah sampai di depan lumbung, dia turun perlahan dari atas pedatinya, melangkah santai ke atas lantai kusam hingga ke depan lumbung. Lama, dia merogoh kantong celananya, mengambil mata kunci, lalu membuka 2 slot besar yang menghalangi pintu lumbung. Tangan kanannya mulai menarik pintu diiringi bunyi kayu lapuk. Seketika setelah hendak masuk ke dalam, matanya melotot kaget sambil melompat ke belakang dan bergeliat mundur. "Mama!" teriak anak itu sambil meringkuk cepat jauh dari lumbung. Kakinya mencakar tanah, lalu berdiri dan berlari tanpa memandang ke belakang. Matanya terus melotot fokus ke depan. Masih terngiang wajah 3 orang mayat yang dilihatnya di lumbung barusan. 3 mayat gantung diri, membuka mata dan tersenyum dengan darah di mulut menghadap ke pintu lumbung. 2 di antaranya adalah orang dewasa, pria dan wanita. 1 lagi adalah anak laki-laki kecil. Berawal dari penemuan 3 mayat di sore itu, rumah Rehan tak lagi sepi. Puluhan warga berdatangan, anak-anak sampai orang dewasa, bergerombol penasaran dengan desas-desus berita penemuan mayat yang berkelebat sampai ke ujung desa. Di belakang sana, pintu lumbung padi itu masih terbuka. Warga-warga berjalan menapaki becek untuk sekedar melihat mayat itu. Beberapa pria berani masuk ke dalam, berusaha melepas ikatan yang teramat kuat melekat di leher sang mayat. Beberapa lagi berusaha mengitari pohon-pohon karet di sekeliling lumbung, mencoba memecah rasa penasaran tentang apa yang telah terjadi. Di tengah bisik-bisikan warga yang bergemuruh di luar sana, Rehan masih saja terduduk kaku di sudut kamarnya. Dia masih sangat ketakutan dengan apa yang baru saja dia lihat. Dia bahkan tak kuasa menahan getaran tubuhnya yang saat ini dibalut keringat. Di samping, ibunya setia menenangkan. Sedari tadi tangannya tak pernah lepas dari punggung Rehan, mencoba ikut mengurangi getaran tubuhnya yang tak kunjung berhenti. Sesaat sang ibu menoleh sekeliling, menatap risih dengan ramainya suasana di luar rumah. "Acok!" teriak seseorang jauh dari lumbung. "Sini dulu!" sambungnya. Dari tengah keramaian seorang berbadan tegap berlari, menerjang becek di depannya menuju lumbung. Sesekali dia melambat, berhati-hati melewati jalan licin berair. "Kenapa, Man?" tanya Acok ketika sampai di depan Arman, lalu memandang sekitar yang semakin ramai. "Kau ada kenal ini?" tanya Arman balik, sambil bergeser membiarkan Acok melihat mayat yang kini tergeletak di lantai. Acok memicingkan matanya lalu mendekat, menelaah dengan seksama ketiga wajah itu, lalu menggeleng. "Nggak ada yang saya tahu," jawabnya. Arman menghembuskan nafas. "Bagaimana sudah ini? Bukan warga di sini juga," kata Arman kembali memandang mayat itu. Menatapnya lama lalu menoleh. "Mungkin kita bawa saja dulu ke kantor desa. Nanti kita cari tahu lagi pas sudah di sana," sambungnya. 2 hari berlalu. Ketiga mayat itu masih tergeletak di dalam ruangan kantor desa. Mayatnya sempat dimandikan sebelum diberikan formalin. Tak ada satupun orang luar yang datang mencari. Hanya warga-warga desa yang bergantian datang melihat lalu pergi. Tak ada satupun yang mengenalnya di desa ini.
Sekarang kita kubur saja dulu dengan layak. Sudah 2 hari ini tidak ada yang kenal, kata Arman pada rekan-rekan karyawan desa. Makin lama lagi kalau kita mau tunggu keluarganya ini. Itu pun kalau memang ada yang datang cari kesini, jelasnya lagi. Sore itu pun, ketika matahari masih memancar, warga kampung bergotong royong mengubur ketiga mayat itu. Mayatnya dikubur dengan layak di tempat pemakaman desa Laumpa. Kuburan ketiganya dibiarkan berdampingan. Di batu nisanya tertulis, mayat dari lumbung padi. Semenjak hari itu, warga desa Laumpa kembali menjalani hari seperti biasa, kecuali Rehan dan keluarganya. Mereka kini harus berpikir keras untuk bertahan hidup selanjutnya, karena 28 karung padi di dalam lumbung yang baru rencana dijemur 3 hari yang lalu kini hilang bersamaan dengan penemuan mayat itu. Mereka bahkan tak bisa berkata bahwa padi mereka sepenuhnya telah dicuri, karena karung-karung yang digunakan untuk menampung padi tersusun rapi di dalam lumbung itu tanpa isi. Hari berikutnya, warga kembali dikagetkan dengan penemuan 3 mayat lagi di lumbung padi Arman. Semua warga kini makin ketakutan, karena mayat yang ditemukan adalah mayat yang sebelumnya telah dikuburkan. Sementara di tempat pemakaman, kuburan mayat yang sebelumnya itu masih tertata rapi. Uniknya juga posisi dan tata letak mayatnya sama persis. Membuka mata dan tersenyum. Hanya kali ini di lumbung yang berbeda. Saya baru rencana mau angkat padiku, tiba-tiba ada ini, kata Arman tersengal menahan ketakutan. Acok memandangi dengan seksama 3 mayat yang kini tergeletak di lantai kantor desa itu lagi. Memang sangat benar bahwa wajah mereka sangat mirip dengan mayat sebelumnya. Pikirannya kini tak karuan. Ditambah lagi dengan warga desa yang semakin ramai datang melihat. Mulai malam ini, kita adakan ronda. Tolong laporkan sama bapak-bapak desa, kata Acok tegas. Dalam hati, Acok sebenarnya bukan berniat untuk mengetahui siapa pelakunya, tapi bagaimana pelakunya itu melakukannya. Karena bila dipikir sekeras apapun, sesuai logika hal itu mustahil dilakukan. Di belakang mejanya Acok kini duduk sambil merenung. Tangannya menopang dagu sambil menengawang. Dia sangat penasaran dengan apa yang telah terjadi. Pintu lumbung masih terkunci rapat-rapat. Papan-papannya juga tidak ada yang rusak. Tidak ada jejak satupun di sekitar lumbung. Tapi bagaimana mayat itu bisa ada di dalam? Kata Acok sendiri sambil terus mengawang. Terus padinya kemana? Kenapa cuman karungnya yang disisakan? Sambungnya lagi. Kini merebahkan baunya di sandaran kursi. Apa yang terjadi ini sebenarnya? Di sisi lain, malam itu sesuai rencana, mereka melaksanakan ronda. 7 bapak-bapak bergabung bersama Acok di sebuah pos kecil di tengah kampung. Arman kali ini tidak dilibatkan. Dia dibiarkan beristirahat di rumahnya. Sebuah cerek besar terletak di tengah meja dalam pos, berisi kopi hitam. Di sampingnya ada selusin gelas plastik dibiarkan bertumpuk. Belum ada yang berinisiatif untuk menuang kopi. Tuanglah dulu kopinya, perintah Acok. Lalu menghitung bapak-bapak yang hadir. 7 gelas saja, sambungnya lagi. Menuruti perintah, seorang bapak gendut berkumis mulai berdiri dan melepaskan gelas dari tumpukannya satu persatu. Dia menghitung gelas itu, kemudian mulai menuang kopi dari dalam cerek. Setelah semua terisi penuh, bapak-bapak di sekitar bergerak kembali. Kemana, Mos? Tanya Acok pada seorang bapak kurus berambut ikal yang sedang berdiri. Kencing dulu, jawab Amos melangkah linglung keluar pos. Wajar, sore tadi dia minum 3 botol cap tikus sendirian. Setiap hari selalu seperti itu. Amos berjalan di antara rumah seberang jalan, tepat di depan pos. Jalannya masih linglung menuju ke belakang rumah. Semakin jauh ke belakang, setelah merasa tempatnya pas, dia mulai membuka resleting celananya. Di bawah pohon besar itu, dia buang air kecil. Jauh lebih ke dalam, dari samar-samar sinar bulan, Amos membicingkan mata. Benar, dia melihat seseorang yang sedang berjalan ke arahnya tanpa ada rasa takut.
Amos yang sudah merapikan celananya mulai melangkah menghampiri orang tersebut. Benur, sapa Amos setelah melihat jelas wajah orang tersebut. Namun tanpa kata-kata, lelaki bertubuh pendek berwajah bulat itu hanya menganggukkan kepala menjawab sapaan Amos tanpa tersenyum. Buat apa kau di sini? Tanya Amos lagi. Benur masih memandangnya dengan diam. Itu, kasih teman saya dulu angkat padi di sana, jawab Benur kemudian. Setelah diam cukup lama, Amos mengerutkan kening. Mau bikin apa itu padi malam-malam begini? Namun masih tanpa kata, Benur langsung berpaling dan berjalan jauh, makin ke tengah hutan. Amos terdiam sejenak. Pikirannya penuh dengan banyak pertanyaan kali ini. Akhirnya setelah melihat Benur yang semakin jalan menjauh, Amos tengah berlari mengikutinya dari belakang. Di bawah sinar bulan purnama malam itu, mereka berdua berjalan tanpa senter. Sinar bulan menerangi jalan. Kiri kanan jalan berbecek yang mereka lalui terdapat pohon-pohon karet besar. Sekitaran pohon karet itu tumbuh semak-semak tinggi yang menghalangi penglihatan. Kita mau kemana ini, Ben? Tanya Amos beberapa kali yang tak kunjung ditanggapi. Namun akhirnya, setelah jauh berjalan, Benur berhenti. Ini Mos, angkatkan dulu, nanti saya angkat yang satunya, kata Benur, menunjuk 2 karung padi di depannya. Amos mendekat dan melihat, padinya siapa ini, Ben? Kenapa ada di sini? Tanya Amos makin bingung. Namun lagi-lagi tak ditanggapi Benur. Benur hanya menunduk dan mulai mengangkat padi lalu hendak meletakkannya di bahu Amos. Amos sigap berbalik badan dan membiarkan Benur meletakkan sekarung padi itu di punggungnya. Antar ke pos, kata Benur datar. Amos mengernyit kemudian memandang ke belakang. Dia memandangi Benur yang kini juga memikul sekarung padi. Amos berbalik lagi ke depan, lalu berjalan saja sesuai perintah Benur menuju pos. Jalan tadi mereka lalui dengan pemandangan yang sama, masih disinari oleh sinar bulan purnama. Tanpa memandang ke belakang lagi, Amos terus berjalan, fokus menghindari tanah becek sepanjang jalan. Sepanjang jalan itu mereka hanya diam. Amos terus fokus memperhatikan jalan di depannya, melewati rumah warga, lalu menyeberang jalan menuju kantor pos, sambil terus memikul sekarung padi itu. Apa yang kau bawa itu, Mos? Tanya Acok setelah Amos sampai di depan pos. Padi, jawab Amos meletakkan sekarung padi itu di lantai depan pos. Bapak-bapak lain ikut berdiri dan melihat. Untuk apa ini padi? Tanya Acok lagi sambil menyentuh karung itu. Sekedar memastikan bahwa isinya memanglah padi. Disuruh Benur, udah tahu untuk apa, kata Acok kemudian berbalik. Namun nihil, di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Kemana dia tadi? Sambungnya menerawang sekitar. Kenapa, Mos? Benur muncul di antara bapak-bapak itu, kemudian ikut melihat sekarung padi tersebut. Tadi kau yang suruh bawa ini? Tidak ada saya suruh. Saya saja ini barusan datang, kata Benur menyeka rambutnya yang basah. Saya habis mandi tadi baru datang ke sini, sambungnya. Baru? Lah siapa yang suruh saya tadi ini? Kata Acok mulai meninggikan nada bicaranya. Mana saya tahu, jawab Benur lebih tegas. Iya, Mos. Dia datang ke sini duluan tadi, baru kau datang bawa padi di sini, sela Acok kemudian. Sudah tidak betul ini. Bukan Benur yang kau ketemu tadi itu kayaknya, kata lelaki yang pendek berambut lurus di samping Benur. Ada-ada saja. Saya lihat kok tadi mukanya jelas itu Benur, kata Amos lagi mencoba meyakinkan. Coba dulu sekarang kita jalan sampai ke ujung kampung. Kita cek semua lumbung padi orang-orang. Siapa tahu ada yang rusak atau terbuka. Siapa tahu ini padi habis dicuri, kata Acok memotong perdebatan. Ya sudah ayo, sambung Amos kemudian melangkah. Dia tampak menggebu, diikuti semua bapak-bapak dari belakang. Mereka juga tampak antusias ingin mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Langkah mereka cepat menuju belakang rumah tempat Amos buang air kecil tadi. Di sana terdapat lumbung padi di tengah hutan pohon karet. Tidak jauh dari rumah itu, kiri kanan sepanjang jalan mereka menerawang sekedar waspada, mengarahkan senter jauh ke dalam hutan. Kadang langkah-langkah mulai melambat, berhati-hati melewati tanah becek berair.
Namun sesampainya di lumbung, tak ada tanda-tanda apapun. Pintu lumbung masih terkunci rapat. Papanya juga masih kokoh menempel. Bapak-bapak itu memeriksa sekitar lumbung untuk memastikan lagi. Namun tetap tak ada tanda apapun. Bahkan jejak kaki pun tidak ada yang terlihat. Hanya luas tanah becek berair. Dengan terus semangat, mereka kemudian mengunjungi lumbung padi warga satu persatu. Tak ada yang terlewat menelusuri sekitarnya, memeriksa dengan seksama, hingga sampai ke ujung kampung. Namun tak ada tanda apapun, semuanya tampak baik-baik saja. Sehingga dengan rasa penasaran yang masih menempel di kepala, mereka memutuskan untuk kembali ke pos dan melanjutkan penjagaan. Di sisi lain, diiringi bunyi kokokan ayam di pagi hari, seorang wanita berteriak sangat keras dari belakang rumah. Suaminya terkesiap. Dari teras rumah seketika berlari menghampiri. Dia menerjang batu tajam di samping rumahnya, menuju ke belakang. Anak-anak mereka sontak terangkat dari kasur di kamar, terbangun tanpa persiapan. "Kenapa, Ma?" tanya sang suami ngos-ngosan. Mata si wanita hanya melotot. Tangannya mencakar tanah dan gemetar, mundur perlahan. Ada mayat di lumbung," jawab wanita itu tersengal. Suaranya bergetar. Sementara itu di sisi lain, 72 km dari desa Laumpa. "Rafa, kau mau beli apa, Nak?" Lelaki bertubuh tegap itu terkesiap. Dia baru saja melamun sambil menatap hutan pinus yang luas di samping rumah. "Sayur nangka ada?" tanyanya kemudian. "Oh, ada," kata si penjual sambil melangkah ke meja di sampingnya. Dia membuka penutup sebuah belanga besar. Dari dalamnya bergerumbul asap tebal terbang ke atas. "Beli 5.000 saja," kata Rafa merogoh kantongnya. Meraih uang 5.000 kertas dari sana, lalu meletakkannya di atas meja. "Oke deh," jawab penjual itu menyiapkan pesanan Rafa dengan lincah. "Ini silahkan," kata penjual itu akhirnya, menyerahkan sekantong sayur nangka di dalam plastik. Rafa masih menatap hutan pinus yang luas itu ketika dia berjalan ke sepeda motornya di pinggir jalan. Pemandangan yang sangat aneh, ditumbuhi pinus-pinus yang sangat subur dan hijau. Namun tanahnya terlihat tandus dan tidak subur, sangat luas membentang sejauh mata memandang. Saat Rafa melaju menyusuri jalan di samping hutan pinus itu, dia melihat sebuah genangan air di tengah-tengah hutan sana. Berbentuk seperti rawa, tapi cukup kecil. Di permukaannya terlihat gelembung-gelembung, seperti ada seseorang yang sedang berenang di dalam. Sesekali juga, air itu terhempas angin, hingga membentuk ombak kecil ke arah tanah di sekitarnya, membuat Rafa terus menatapnya sambil berkendara. Seketika, saat matanya menoleh lagi ke depan, seseorang dari arah hutan gesit menyeberang, hampir tertabrak oleh motor Rafa, jikalau tidak sigap membelokkan setir motornya. Rafa terpental ke depan. Motornya tersangkut di semak pinggir jalan. Untunglah penderatannya di antara semak belukar tebal yang empuk, sehingga tidak terjatuh cukup keras. Hanya goresan duri-duri tajam yang terasa sakit di betisnya. "As!" desah Rafa dengan keras. Dia melihat betisnya yang tergores duri tajam, sangat panjang, sangat perih terasa. "Hei!" teriak Rafa ketika menoleh ke depan. Dia melihat orang yang hampir ditabraknya tadi terduduk di tengah jalan. Dengan susah payah, Rafa mencoba berdiri di antara semak-semak berduri itu untuk melihat jelas orang tersebut. Namun ketika berhasil berdiri, Rafa seketika terpaku. Entah apa maksudnya ini. Orang itu mirip dengannya. Wajahnya, tubuhnya, bajunya, semua mirip. Sama sekali tidak ada yang berbeda. Orang itu pun akhirnya ikut berdiri. Tangannya terlihat gemetar. Dia menggeliatkan matanya seperti mencari sesuatu, sampai akhirnya matanya berpapasan tepat dengan wajah Rafa. Dia terkesiap, lalu bergeliat kiri kanan, melihat ke sana kemari. Seketika gerakan tubuhnya berhenti sejenak, kemudian tiba-tiba berlari dengan sangat cepat. Sekitar 7 meter dari tempatnya, dia meraih sebuah buku tebal yang tergeletak di tanah.
sambil terus berlari ke arah hutan pinus. "Tunggu!" teriak Rafa yang akhirnya mengejar orang itu. Sakit di kakinya seperti tidak terasa. Langkahnya kini sangat cepat menerjang semak berduri di depannya. Dia masih sangat tidak percaya bisa melihat seseorang yang mirip sekali dengannya. "Tunggu!" teriak Rafa lagi sambil terus mengejar. Namun orang itu tidak menoleh. Dia terus berlari semakin cepat melewati pohon pinus, melaju ke arah rawa kecil yang dilihat Rafa tadi. Makin dekat ke arah rawa, entah kenapa suasana semakin mencekam. Rafa melihat pohon-pohon pinus di sampingnya yang seketika lapuk. Buah-buahnya berjatuhan seperti hujan. Di bawahnya tanah-tanah mulai terbelah, menggetarkan tanah-tanah tandus di sekitarnya. Orang itu berlari semakin cepat, lalu terjun bebas masuk ke dalam rawa dan seketika menghilang. Rafa mengernyit heran, sambil terus berlari dengan ketakutan. Tanah-tanah di sekitarnya mulai terbelah terpisah dua, hingga tanpa pikir panjang dia ikut terjun ke dalam rawa. Lalu sekitarnya tiba-tiba bersinar sangat terang. Awas, 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 awas!" samar-samar Rafa mendengar saat matanya masih susah untuk dibuka. Begitu semua terlihat jelas, dia terkesiap melihat banyak sekali tatapan mengarah kepadanya. Dia mulai mencakar mundur, namun terhalang dinding bambu di belakangnya. "Ikat dia!" kata suara dari tengah kerumunan itu. Seketika kerumunan terbelah dua, mereka berpinggir. Dari tengahnya berjalan 4 orang aneh bertopeng kepala rusa sambil membawa tombak. Mereka menuju ke depan Rafa. 2 dari 4 orang itu tiba-tiba berdiri terpaku, sambil terus mengarahkan tombak ke depan. 2 orang lainnya bergegas ke samping Rafa, kemudian menahan tangannya yang sempat bergeliat sebelum berhasil diikat dengan sangat kencang. Rafa seketika diseret paksa, membuat tubuhnya terpaksa berdiri, lalu berjalan dengan normal. 4 orang aneh itu mengelilingi Rafa sambil berjalan, masih mengarahkan tombak ke arahnya, menyuruhnya terus maju. Orang-orang di sekitarnya memandang aneh ketika dia berjalan di antara kerumunan. Beberapa sambil berbisik dengan bahasa yang tadi mengerti Rafa. Ketika keluar dari kerumunan itu, Rafa mendongak memandang sekitar. Dia belum pernah melihat tempat semacam itu. Rumah-rumah di situ berbentuk bulat seperti bola, hanya ditahan oleh bambu-bambu besar yang mengelilingi. Rumah itu tidak berjendela, hanya satu pintu besar tanpa penghalang. Semuanya terlihat sama dengan sangat rapi berdiri. Jauh di ujung rumah-rumah, terlihat sebuah air terjun besar. Entah kemana mengalirnya air terjun itu. Airnya hanya terlihat jatuh ke dalam tanah, tanpa ada sungai di bawahnya. Kiri kanannya terlihat hutan lebat yang sangat luas, dihinggapi burung warna-warni yang terbang ke sana kemari. Sepanjang dia berjalan dikawal 4 orang aneh, Rafa terus mengernyit heran, memandang sekitarnya. Tempat yang belum pernah dikunjunginya. Semua penduduk yang dilihatnya di situ berwajah aneh. Ada yang hidungnya 2, ada yang matanya 1. Ada juga yang mulutnya 2 dan tanpa hidung. Bangsa apakah ini? Saat dia terus mendongak memandang sekitar, dia tiba-tiba didorong paksa ke samping. Tubuhnya kemudian diseret melewati 2 rumah bulat, lalu dibiarkan terbaring. Dari belakangnya seketika dia ditarik oleh 2 orang berbadan besar. Tangan mereka sangat besar. Dia lalu dilempar ke dalam ruangan tinggi yang sempit, dengan dinding-dinding kokoh yang sepertinya terbuat dari batu-batu tajam. Dinding-dinding itu terpasang kuat sampai ke atasnya membentuk atap. Di belakang ruangan terlihat jendela kecil di batas besi. Pintu ruangannya kemudian ditutup keras dan dikunci. Namun pemandangan di luar masih terlihat karena pintu itu hanya terbuat dari besi-besi kecil yang bersilangan. Kini dia hanya terduduk pasrah. Dia tahu telah masuk ke sebuah tempat yang seharusnya tidak dia temukan. Pikirannya kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan 2 orang di depan pintu itu tampak sangat berotot dan besar, sangat mustahil untuk dilewati. Tidak ada satupun cara untuk bisa kabur. Saat malam mulai menghampiri, dari depan pintu tahanan Rafa ada seorang wanita berdiri memegang sayur kol hijau yang besar.
Dari sampingnya muncul orang berotot membawa kunci pintu dan membukanya perlahan. Rafa seketika berdiri dan berjalan mendekati pintu. Dia kini bisa melihat jelas wajah anggun wanita itu, dengan dihiasi rambut panjang yang sangat lurus, matanya sayu, dengan bulu-bulu mata kecil yang indah. Wajahnya juga terlihat putih bersih. Si wanita kemudian dengan cepat melempar sayur kol hijau itu ke dalam ruangan Rafa, lalu tersenyum kecil. Rafa masih memandangnya. Dia kemudian berbalik badan lalu pergi dengan cepat. Orang berotot tadi langsung menutup pintunya dengan keras dan menguncinya. Rafa paham. Sayur kol hijau besar itu adalah makan malamnya. Suka tidak suka, dia hanya harus memakan sayur mentah itu untuk menghilangkan rasa lapar. Di sisi lain, saat bulan makin meninggi, Rafa masih terjaga di dalam ruang tahanannya. Dia masih belum bisa tidur. Dua orang berotot di depan juga masih terus terlihat berdiri. Kepala mereka masih terlihat bergerak memandang sekitar. Saat suasana semakin sepi, tiba-tiba Rafa mendengar langkah kaki dari belakang. Langkah itu terdengar sangat pelan dan berhati-hati. Dia langsung berdiri dan melihat melalui jendela kecil dibatasi besi di belakang ruangan itu, dan benar, ada seseorang sedang berjalan sangat pelan sambil memikul sekarung padi di pundaknya. Langkahnya sangat hati-hati semakin menjauh, menuju ke atas panggung tinggi yang terbuat dari bambu. Sampai di atas sana, orang itu seketika menghilang, entah kemana. Rafa menjinjit untuk melihat jelas kemana perginya orang itu, tapi nihil. Sekitar 5 menit kemudian, saat Rafa hampir menyerah mencari, tiba-tiba orang tadi muncul lagi di atas panggung sana. Entah munculnya dari mana, muncul begitu saja. Orang itu kemudian turun dari panggung dan berlari sangat cepat, jauh ke dalam hutan. Sementara itu, di desa lampau. Mulai malam ini lebih baik kita tidur di dalam lumbung masing-masing. Kasih tahu ke semua warga, kata Acok tegas kepada Arman di kantor desa siang itu. Arman bergegas beranjak. Sudah hampir 1 minggu desa Laumpah diteror oleh mayat-mayat asing yang berurutan hadir di lumbung-lumbung warga. Bergantian setiap pagi, pasti ditemukan mayat di salah satu lumbung warga. Padahal ronda semakin ketat dilakukan. Bergantian bapak-bapak tiap malam berkeliling kampung, mengecek semua lumbung. Namun entah kenapa selalu saja mayat-mayat ditemukan tanpa jejak. Kali ini mayat-mayat asing itu mulai beragam, dari mulai anak kecil hingga orang tua. Namun uniknya, semua mayat ditemukan dalam keadaan gantung diri sambil melotot dan tersenyum. Mereka dikuburkan rapi di tempat pemakaman desa Laumpah. Dibuatkan selahan khusus berukuran 6 meter persegi, di depannya tertulis tempat pemakaman mayat asing dari lumbung padi. Masalahnya, padi warga di dalam lumbung yang ditemukan mayat pasti hilang entah kemana. Hanya disisakan karung-karungnya yang tersusun rapi. Tak ada jejak dicuri atau lumbung dirusak. Semuanya selalu tampak rapi. Hal itu membuat warga menjadi kesusahan. Mau mencari beras kemana lagi? Hingga malam ini, semua warga berencana tidur di lumbung masing-masing. Mereka mempersiapkan segalanya untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di dalam lumbung. Warga laki-laki mulai mengasah parang untuk berjaga-jaga sekiranya ada hal yang tidak diinginkan. Saat matahari akhirnya tenggelam, Acok mulai berjalan ke belakang rumahnya menuju lumbung. Dia membawa cerek kecil berisi kopi hitam dengan 2 gelas kaca di tangan kanan. Tangan kirinya memegang kunci lumbung. Di pinggangnya terikat parang lengkap dengan tampi. Sampai di lumbung, dia mulai mengatur semuanya. Menuang kopi hitam di 2 gelas, lalu meletakkan cerek. Matanya terus memandang sekitar, memastikan semuanya masih baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, Deborah, istri Acok, datang ke lumbung. Dia membawa tikar tua berwarna coklat yang digulung. Di dalam gulungan itu, terdapat 2 bantal kepala untuk mereka tidur nanti. Malam terus berlanjut dengan obrolan santai Acok dan Deborah. Mereka banyak bertukar pikiran hingga larut sampai suasana semakin sepi. Udara di luar juga semakin dingin. Mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam lumbung dan menutup pintu dengan rapat. Semakin malam,
angin berhembus semakin dingin. Deborah sudah terlelap di samping Acok di dalam lumbung. Sementara mata Acok masih tegar terbuka, dia terus waspada. Dan di sampingnya, mereka masih tersusun rapi padi-padi di dalam karung. Saat suasana semakin sepi, ketika hanya suara jangkrik menggema di sudut lumbung, tiba-tiba terdengar siulan nyaring. Siulan itu berasal dari luar lumbung, merdu seperti nyanyian. Acok langsung terkesiap. Dia mulai bangun dari tempatnya dengan perlahan. Telinganya terus fokus menangkap suara nyaring siulan itu. Dari dalam tampi di pinggangnya, Acok menarik parang. Dia merangkak pelan menuju pintu lumbung. Langkahnya sangat hati-hati agar tak menimbulkan suara. "Kenapa, Pak?" Sangat sial, Deborah terbangun. Acok seketika berbalik dan memberikan isyarat agar Deborah diam. Namun terlambat, siulan itu terhenti. Sial. Acok langsung sigap membuka pintu dan melihat sekitar. Gerakannya lincah. Dan akhirnya kelihatan dia di sana. Berlari sangat jauh ke belakang. Acok seketika berlari mengejar orang itu sebelum makin jauh. Dia menerjang jalan becek berair di hadapannya sambil menggenggam parangnya semakin erat. "Berhenti kau!" teriak Acok menggema, mengarahkan parangnya ke depan sambil terus berlari. Sedikit demi sedikit Acok semakin mendekat dengan orang itu. Larinya bertambah cepat. Makin jauh berlari, mereka tembus ke sebuah sawah yang masih ditumbuhi padi kuning. Mereka menerjang jalan, namun sedikit lagi Acok meraih orang itu. Langkahnya semakin mendekat. Sedikit lagi, Acok membalikkan parangnya. Lalu ketika tinggal sejengkal lagi, dia mengayunkannya dan akhirnya orang itu terpental ke samping lalu terbaring di tengah-tengah sawah. Bagian belakang parang mengenai kepalanya sangat keras hingga mengucurkan darah. Langkah cepat Acok langsung terhenti. Dia mengambil nafas dalam. "Dia masih hidup ini. Cuma palingan lama baru bisa sadar," kata Arman memegang dahi orang asing itu. Acok sebelumnya memanggil orang desa untuk membawa orang tersebut ke kantor desa, lalu membaringkannya di sebuah kasur. Kepalanya kini sudah diikat kain tebal hingga tak ada darah lagi yang keluar. Di meja samping kiri terdapat daun kurem bembe yang barusan dipakai untuk mengobati luka. Di kantor desa itu kini penuh dengan beberapa lelaki dan wanita. Mereka penasaran dengan orang asing yang berhasil dikejar Acok. Tatapan mereka heran. Kenapa baru belakangan ini ada orang asing yang sering hadir di desa mereka? "Taruh di sini saja dulu dia, tapi ikat tangannya. Takut nanti dia kabur pas udah sadar," lanjut Acok dengan parang yang masih kuat di genggamannya hingga kini. Kakinya masih penuh dengan sisa-sisa becek. "Jangan-jangan dia ini pelakunya. Nanti tunggu dia sadar, baru kita tanya-tanya," lanjut Acok. Para warga akhirnya tidak jadi tidur di dalam lumbung masing-masing malam itu. Mereka kembali ke rumah. Selain karena suasana yang semakin dingin hingga ke dalam lumbung, mereka juga sudah meyakini bahwa orang asing yang ditemukan Acok itu adalah pelakunya. Tidak lagi perlu menjaga lumbung. Pagi harinya, betapa kagetnya para warga. Masih juga ditemukan mayat gantung diri. Kali ini di lumbung Acok. Apa yang sebenarnya terjadi? Acok kini semakin tidak tenang. Bukankah semalam dia sudah menemukan pelakunya? Kalau bukan pelakunya, lalu orang itu siapa? Kenapa dia berkeliaran malam hari? Lalu kenapa dia juga lari? Sungguh sial. Acok juga tidak jadi tidur di lumbung malam tadi. "Man, orang itu belum sadar ya?" tanya Acok pada Arman. Dia memegang meja kerjanya dengan geram, mengharapkan jawaban yang baik. Arman menggeleng. "Belum," jawabnya. "Kalau dia sudah sadar nanti kabari saya. Orang itu pasti tahu sesuatu," kata Acok lagi, lalu bersandar di kursinya. "Kayaknya lama baru dia sadar itu. Kau pukulnya terlalu keras," jawab Arman, lalu menyeruput kopi hitam di depannya. "Acok!" seorang wanita tiba-tiba muncul di depan pintu. Nafasnya tersengal, sepertinya habis berlari. "Benur hilang. Tidak ada di rumahnya. Tidak ada di kebunnya. Tidak tahu kemana." Acok langsung berdiri terkesiap. "Apalagi ini?" Di tempat antah berantah, tubuh Rafa menggigil. Tangannya berlindung di depan dadanya dengan gemetar.
Angin dari luar semakin banyak menghampiri ruang tahanannya. Dia menatap nanar ke depan sana, melihat dua penjaga yang duduk di depan pintu berbalut selimut. Namun seketika sinar api menyala tiba-tiba menerangi depan pintu itu. Dua penjaga di depan langsung berdiri dan mengempaskan selimut mereka ke samping. Salah satunya dengan sigap merogoh saku mengambil kunci. Dari tempatnya Rafa berdiri, dia berjalan mendekat ke pintu. Penjaga itu membuka pintu, lalu seketika bergerak menahan tangan Rafa. Gerakannya cepat. Rafa sejenak memberontak. Kemudian kembali tenang saat tangan penjaga itu semakin kuat menahannya. Tangan Rafa lalu diikat kain tebal dengan sangat kuat. Dia mengernyit. Tubuhnya lalu didorong keluar tahanan, hampir terhuyung. Dengan cepat tubuh Rafa didorong maju menuju ke sebuah panggung besar di belakang sana. Tempat Rafa melihat seseorang meletakkan sekarung padi pada malam sebelumnya. Namun sesampainya di atas panggung, sekarung padi itu tidak terlihat. Panggung berlantai bambu itu terlihat kosong. Namun di bagian atas panggung terlihat sebuah bambu panjang horizontal. Terikat kuat sebuah tali coklat besar di tengah-tengahnya, dengan lingkaran kecil di ujung. Nampaknya tempat itu untuk menghukum gantung seseorang. Apakah aku akan digantung di sini? Batin Rafa gelisah. Matanya menggeliat memandang situasi. Tangannya kini terlihat gemetar. Sekali lagi, dia mencoba menggeliat untuk kabur. Namun tubuh dua orang yang di sampingnya itu sangatlah kuat. Susah untuk kabur. Bagaimana ini? Batinnya semakin gelisah. Perlahan seseorang bertubuh sangat tinggi naik ke atas panggung, membawa cambuk panjang dari rotan. Wajahnya tertutup sebuah topeng serigala, kurang jelas. Namun nampaknya itu bukan topeng. Itu kepala serigala asli. Terlihat jelas dari kulit-kulitnya yang masih basah dengan darah yang menetes dari bawah. Ah! Rafa menjerit. Punggungnya disapu keras oleh cambuk rotan itu. Dua penjaga di sampingnya hanya tertawa sambil terus menahan tubuh Rafa. Badannya semakin gemetar. Kakinya terus menggeliat. Kali ini dia sangat merasa kesakitan. Lagi, pekik seseorang dari belakang Rafa. Seketika cambuk rotan itu mendarat keras lagi di punggung Rafa. Tubuhnya langsung terhuyung. Air matanya kini keluar saking sakitnya. Mulutnya terus berteriak keras, mencoba menahan rasa sakitnya. Namun sekali lagi, cambuk itu melayang. Sekali lagi dan sekali lagi, sampai mata Rafa akhirnya tak sanggup terbuka. Tubuhnya kian melemas. Dari sayup matanya terlihat sebuah ledakan besar dari dalam hutan sebelum tubuhnya terhuyung dan semuanya menjadi gelap. Di sisi lain, bangun. Benur berbisik lirih menggoncangkan tubuh Rafa kian keras. Perlahan seperti bayangan tatapan Rafa melayang menatap Benur dengan seorang wanita berjongkok di depannya. Matanya kemudian bergeliat memandang sekitar. Sadar bahwa tubuhnya kini disandarkan di sebuah pohon besar di tengah hutan lebat. Tak ada ujung sejauh matanya memandang. Au! Punggung Rafa masih berasa begitu sakit, pedih. Dia kemudian memaksa tubuhnya untuk duduk tanpa bersandar di pohon. Siapa kalian? Tanyanya melihat dua orang asing di depannya. Namaku Benur, ini Tania. Jawab Benur juga mengarahkan pandangannya pada Tania, wanita cantik di sampingnya. Setelah melihat jelas, Rafa sadar bahwa wanita itu adalah orang yang memberikannya makanan ketika di penjara tadi. Tenang, kami baru saja menolongmu. Rafa membalikan badannya, memandang jauh ke belakang. Kita di mana? Tanyanya. Kita jauh di dalam hutan. Tania membantuku membawamu hingga ke sini, kata Benur berdiri dan menyapu lututnya yang kotor.